Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 25 Agustus tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pusat dari Semua Doktrin yang Benar. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pusat dari Semua Doktrin yang Benar. Dan ayat firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kristus adalah pusat dari semua doktrin yang benar. Semua agama yang benar ditemukan di dalam firman-Nya dan di alam. Dialah yang menjadi pusat harapan kita akan kehidupan kekal. Dan setiap guru yang belajar darinya menemukan tempat berlabuh yang aman. Semua yang dapat dipahami oleh pikiran terbentang di hadapan kita di dalam Alkitab. Ini adalah makanan rohani kita. Kita harus merenungkan karya Allah yang luar biasa dan mengulangi pelajaran yang sudah dipelajari kepada anak-anak kita, agar kita dapat menuntun mereka melihat ketangkasan, kuasa, dan keagungannya dalam karya ciptaannya. Betapa hebat Tuhan kita! Dia memerintah kerajaannya dengan ketekunan dan ketelitian, dan Dia telah membangun pagar 10 hukum di sekitar umatnya untuk melindungi mereka dari akibat pelanggaran. Dalam menuntut ketaatan pada hukum kerajaannya, Tuhan memberi umatnya kesehatan dan kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa kesempurnaan karakter yang Dia tuntut hanya dapat dicapai dengan menjadi terbiasa dengan firman-Nya. Ada tertulis dalam kitab para nabi, hai yang tertindas, yang dilanggar, angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu, dan dari batu delima pintu-pintu gerbangmu, dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jatuh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sebagai perenungan, jika adalah tidak mungkin untuk mengalami kesempurnaan karakter tanpa menghabiskan waktu dalam firman Tuhan, bagaimanakah saya dapat mengatur jadwal saya untuk menghabiskan banyak waktu dalam belajar firman-Nya?
Jadi sekali lagi ayat kita hari ini mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, menerangi supaya kaki kita tepat berada di jalan yang baik ketika kita berjalan. Sama seperti kalau saya dan saudara-saudara berjalan di waktu malam, maka kita tidak hanya menerangi atau memakai senter untuk menerangi jalan, tetapi kadang-kadang kita juga memberikan terang kepada kaki kita. Apakah memastikan kaki kita ini berada di jalan atau di tempat atau di bagian yang tepat di jalan. Dengan baik kita melangkah, karena ini pada waktu malam. Nah, firman Tuhan adalah merupakan pelita yang akan menerangi perjalanan kita selama kita ada di atas dunia ini. Jadi mari kita tetap setia pada firman Tuhan, belajar dengan tekun firman Tuhan, dan dengan firman Tuhan inilah akan menuntun kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi hari ini, dan mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita di pagi ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati dan pelihara kami hari ini, hari pertama dalam minggu pekerjaan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Menyerahkan seluruh pendengar renungan pagi ini di mana saja berada. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.